Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 22 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, petani di Dusun 1 Pangaran Pinasa, Desa Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami gagal panen setelah tanaman padi di lahan pertanian mereka rusak terendam banjir. Kini para petani di Dusun 1 Pangaran Pinasa hanya bisa pasrah akan kondisi tanaman padi mereka yang rusak akibat banjir. Para petani mengatakan selain tanaman padi mereka rusak, sebagian tanaman padi juga hilang terbawa arus saat banjir menerjang lahan persawahan mereka. Hingga kini genangan air setinggi 50 cm masih menggenangi lahan persawahan milik warga. Sebagian petani desa Pagaran Pinasa pun lebih memilih melakukan panen sebelum waktunya. Sebab jika dibiarkan, tanaman padi akan cepat membusuk dan semakin menambah kerugian petani. Akibat banjir, Pak. Banjir. Iya. Ini tapi belum waktunya panen ini, Bu. Belum waktunya, masih mentah padinya, Pak. Inilah mau dia apa diambil sayang. Tapi kalau tidak diambil kan sayang juga. Apa masih bisa dipergunakan ini, Bu? Biar dipergunakan lah. Yang bisa nanti tinggal itulah diambil. Petani lainnya memilih mengikat batang padi yang rusak agar bisa tumbuh hingga masa panen tiba. Rusak karena kena banjir, belum bisa dipanen makanya diikat setengah hektar. Enggak diikat dulu lah, diikat. Para petani di Dusun Pagaran Pinasa mengharapkan perhatian dari pemerintah desa dan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera membangun dinding penahan air agar air sungai tidak lagi meluap ke lahan persawahan mereka dan menyebabkan kerugian bagi para petani. Sementara itu pemirsa, pasca rusaknya tanaman padi petani di Dusun Pagaran Pinasa, Desa Tapian Nauli 4 akibat diterjang banjir luapan air sungai, warga berharap pemerintah desa dan Kabupaten Tapanuli Tengah bisa melakukan pengerukan sungai dan membangun bronjong atau dek di pinggir sungai. Salah seorang warga Dusun Pagaran Pinasa mengatakan banjir yang merendam kawasan lahan pertanian dan pemukiman warga di Dusun Pagaran Pinasa, Desa Tapian Nauli 4 disebabkan terjadinya pendangkalan pada sungai. Dan ditambah lagi tidak adanya bronjong atau dek penahan air yang berada di pinggir sungai. Sehingga saat hujan deras maka air sungai yang meluap langsung membanjiri kawasan pemukiman dan lahan pertanian warga. Untuk itu masyarakat dan para petani di Dusun Pagaran Pinasa berharap agar pemerintah Desa Tapian Nauli 4 dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bisa bersama-sama melakukan pengerukan sungai dan pembangunan bronjong di pinggir sungai. Pasalnya saat ini kondisi ketinggian sungai telah sama dengan ketinggian kawasan pemukiman maupun lahan persawahan. Dampaknya ini Pak dari sungai yang meluap. Karena sungai sudah lebih tinggi dari persawahan ini Pak. Dan bukan ini saja yang kena dampak Pak. Oh pertanian di sini juga pemukiman. Itu Dusun 1 Pagaran Pinasa pada waktu hari Jumat malam itu. Wah setinggi lutut air di sana Pak. Sementara itu, Kepala Desa Tapian Nauli 4 mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait permohonan masyarakat tersebut. Mengingat dana desa yang diterima Desa Tapian Nauli sangat terbatas dan telah dipergunakan untuk keperluan lain, seperti penyaluran BLT bagi masyarakat desa. Meski demikian, pemerintah Desa Tapian Nauli 4 berencana akan melakukan pengerukan dan pemasangan bronjong jika ada kesepakatan dari warga desa. Yang pertama pun selama ini sudah kami usulkan ini Pak untuk pemerintah kabupaten karena dana desa kita kan beberapa tahun ini sangat minim karena banyak dipergunakan untuk BLT. Jadi kami belum, memang kalau kita sudah ada rencana memang itu tergantung masyarakat juga Pak. Kalau mereka mengusulkan kita terima. Pemerintah Desa Tapian Nauli 4 berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat agar mengirimkan petugas BPBD serta Dinas Pertanian untuk mengetahui kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. Petugas penyuluh lapangan Dinas Pertanian Padang Sidempuan intens memberikan pendampingan dalam mengedukasi petani merawat tanaman padi agar tidak gagal panen.
Pendampingan yang dilakukan penyuluh pertanian memberikan edukasi kepada kelompok tani sawah dalam menjaga dan merawat tanaman padi agar terbebas dari hama penyakit. Saat ini hama yang menyerang tanaman padi adalah serangan penggerek batang yang membuat batang padi membusuk. Selain itu terdapat hama yang menyerang daun padi hingga menguning yang menyebabkan pertumbuhan padi tidak subur. Penyuluh pertanian Dinas Pertanian Padang Sidempuan Ahmadi Lubis mengatakan saat ini timnya selalu memberikan pendampingan kepada para petani seperti memisahkan batang padi yang sudah rusak dengan ditanam atau dibakar sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran hama pada padi yang belum terkena. Dikatakan saat ini para petani sangat menyambut baik pendampingan yang dilakukan karena diyakini tanaman padi akan dapat diatasi dengan cara yang dibuat Dinas Pertanian. Selain itu penyuluh pertanian mengaku petani tidak akan gagal panen jika para petani selalu membuang batang dan daun yang sudah terkena hama tersebut. Penyuluh pertanian juga mengharapkan kepada para petani agar selalu berkoordinasi dengan penyuluh dalam merawat tanaman padi sehingga dapat melawan serangan hama akibat cuaca ekstrim yang ada saat ini. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim 30.000 hektar sawah petani di Padang Sidempuan diserang hama sehingga diprediksi mengalami penurunan produksi mencapai 20%. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara Kiriawan Sembiring langsung dari Padang Sidempuan. Selamat sore Kiriawan Sembiring. Ya, selamat sore Hasanah dan Rafiq. Ya, silakan dengan laporan Anda Kiriawan. Ya, baik Hasanah, Rafiq dan juga pemirsa. Saat ini dari Padang Sidempuan dapat kami sampaikan akibat cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Utara khususnya di Padang Sidempuan mengakibatkan ribuan hektar lahan sawah warga diserang hama. Adapun hama yang menyerang tanaman padi warga yaitu seperti penggerek, di mana penggerek ini mengakibatkan batang padi menguning hingga membusuk. Selain itu terdapat juga hama wereng yang menghinggap di daun padi yang mengakibatkan daun padi menguning dan hal ini juga mengakibatkan pertumbuhan padi dengan baik. Dan sampai saat ini para petani di Padang Sidempuan masih melakukan dengan cara tradisional atau masih melakukan mengatasi hama dengan cara tradisional sesuai dengan anjuran dari Dinas Pertanian melalui pendampingan dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan. Di mana saat ini upaya yang dilakukan adalah memisahkan batang padi yang sudah membusuk dari tanaman padi yang masih baik, begitu juga memisahkan daun padi yang sudah menguning dari tanaman padi yang masih baik. Hal ini diupayakan juga untuk ditanam atau bisa dibakar. Hal ini dianggap ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran hama lebih banyak lagi. Dan Kadis Pertanian Padang Sidempuan Edi Darwan Harahap mengatakan pemerintah melalui Dinas Pertanian akan serius untuk mendampingi para petani agar produksi pertanian terus meningkat di Padang Sidempuan, mengingat Padang Sidempuan adalah salah satu sentra produksi pertanian padi terbesar di Sumatera Utara. Untuk itu Padang Sidempuan disebut sebagai lumbung padi, di mana dari luas areal tanaman padi mencapai 33.066 hektar dengan produksi per tahunnya mencapai 12 sampai 15.000 ton per tahun. Dan Kadis Pertanian Padang Sidempuan mengatakan meskipun tanaman padi warga di Padang Sidempuan tengah diserang hama akibat cuaca ekstrim, namun hanya diprediksi akan mengalami penurunan produksi hingga 15 sampai 20% saja. Untuk itu nantinya Dinas Pertanian akan berkolaborasi dengan Balai Benih dan juga pengendalian penyakit hama tanaman untuk mendampingi para petani agar produksi pertanian terus meningkat, khususnya produksi padi di Padang Sidempuan terus meningkat. Berikut kita ikuti pernyataan dari Kadis Pertanian Padang Sidempuan Edi Darwan Harahap. Langkah-langkah yang kita buat melalui Dinas Pertanian pada saat ini adalah menciptakan titik-titik sebagai bahan percontohan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dem area. Ini adalah lokasi dem area kita seluas 100 hektar yang kita buat sebagai pembelajaran kepada petani. Jadi dem area ini nanti kita akan melaksanakan pelatihan mulai dari bagaimana cara bercocok tanamnya, bagaimana pengendalian hama penyakitnya, bagaimana pengelolaan irigasinya. Kita akan melaksanakan pelatihan dari seluruh kelompok tani yang ada ini. Selain daripada dem area, kita juga melaksanakan demonstrasi plot di beberapa titik dan juga
plot-plot yang lain di setiap desa. Tentunya ini kita kerjasamakan dengan petani dan juga dengan POPT. Bagaimana pengendalian hamanya. Saudara Rafi dan juga pemirsa, selain adanya DEP yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan juga plot, maka Dinas Pertanian juga meminta kepada seluruh para petani agar tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan para penyuluh dan menyampaikan keluhannya terkait dengan hama yang dihadapi di areal tanaman sawah masing-masing sehingga lebih cepat diatasi lebih baik sehingga produksi pertaniannya terus bisa meningkat. Demikian dulu yang dapat kami update dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kita kembali ke studio bersama Hasanah dan Rafiq. Baik, Keriawan Sembiring, terkait dari permasalahan ini, bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menangani hal ini, Keriawan? Ya, pemerintah terus berupaya melakukan penanganan bagaimana melakukan pengendalian hama ini sendiri dengan bekerja sama antara Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pembibitan, dan juga Dinas Pengendalian Penyakit Tumbuhan. Dan hal ini dilakukan secara kontinu dan langsung mendatangi lahan persawahan warga untuk langsung meminta masukan dari warga terkait dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan hama yang menyerang lahan persawahan warga. Hasanah. Baik, terima kasih Keriawan Sembiring atas informasi yang telah diberikan terkait dengan 30.000 hektar sawah yang diserang hama akibat cuaca ekstrim. Selamat beraktivitas kembali, Keriawan. Pemirsa, sebanyak 72 orang masyarakat di Kabupaten Toba terjangkit demam berdarah dengue DBD selama periode Juli hingga September 2023. Kasus DBD ditemukan terbanyak di Kecamatan Balige Porsea dan Lagu Bote. Salah seorang warga di daerah Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Sariati Napitupulu mengatakan, saat ini ada beberapa warga di desanya yang telah terjangkit demam berdarah. Mereka yang terjangkit DBD sebagian telah dirawat di Rumah Sakit Umum HKBP Balige dan sebagian rawat inap di rumah masing-masing. Melarikan ke sini, trombositnya rendah di rumah. Cuman nggak ada perubahannya, kami bawa ke sini. Obat dulu ke bidan kan. Makanya obatnya mungkin kurang pas karena dia tuh daya tubuh dia kan lemas dia. Dia memang lemah, dia malas makan, malas minum, trombositnya turun lah dia. Cuman udah harus dipuding lah katanya kalau yang demam. Kepala Dinas Kesehatan Toba, Freddy Seventri Sibarani, mengungkapkan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait penyakit DBD ini. Freddy juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan diri maupun lingkungan masing-masing karena nyamuk Aedes aegypti sering berada di tempat-tempat yang kotor. Selain itu, warga juga dihimbau menerapkan kebiasaan membersihkan lingkungan dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, serta menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu, dan menyalakan obat nyamuk. Mengingat demam berdarah ini penyebab adalah gigitan nyamuk, dan ini sebenarnya harus kita upayakan upaya pencegahannya sedini mungkin. Kasus saat ini Kota Toba sejak Januari sampai September ada 70 kasus dan khusus di Kecamatan Balige yang tertinggi ada 17 kasus, dan ini telah kami lakukan tindakan-tindakan preventif dengan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemirsa, Jalan Tol Binjai Langsa segmen Stabat Kuala Bingai sepanjang 7,55 km resmi dibuka kemarin. Untuk sementara waktu, jalan tol segmen Stabat Kuala Bingai ini tidak dikenakan tarif atau gratis. Pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten Langkat menuju Langsa sudah hampir selesai 80% dan hingga kini masih terus berlangsung. Pembangunan jalan tol memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, di antaranya efisiensi waktu dan jarak tempuh sehingga dapat mengirit bahan bakar. Namun di sisi lain bagi para pengguna jalan yang memiliki penghasilan pas-pasan, penggunaan jalan tol ini dapat menjadi beban tambahan karena tarif tol yang cenderung mahal. Selain itu, dengan banyaknya kendaraan yang masuk ke jalan tol, maka dipastikan volume kendaraan di jalan lintas Tabat menuju Aceh akan jauh berkurang.
PLT Bupati Langkat Syah Afandin mengapresiasi dibukanya pintu tol segmen Binjai Kuala Bingai karena terhubung langsung dengan pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Langkat sehingga akan menghemat waktu bagi para aparatur sipil negara untuk menuju lokasi kerja mereka. Pemirsa, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menetapkan pemilik panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama yang viral di media sosial karena diduga telah melakukan eksploitasi anak sebagai tersangka. Video live media sosial TikTok yang dilakukan oleh pengurus sekaligus pemilik salah satu panti asuhan di Kota Medan, Sumatera Utara mengundang amarah masyarakat. Sebab dirinya diduga melakukan eksploitasi anak dengan memanfaatkan belas kasihan warganet untuk menyumbang agar mendapatkan keuntungan material. Pasca dilakukan sidak oleh Dinas Sosial Kota Medan yang ditindaklanjuti dengan merelokasi seluruh anak penghuni panti asuhan tersebut, pengurus sekaligus pemilik panti asuhan Zamanueli Ziboa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan Zamanueli Ziboa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyelidikan yang dilakukan petugas dan menemukan fakta bahwa dirinya melakukan eksploitasi anak secara ekonomi untuk kepentingan pribadi. Anak-anak ini yang kita duga berdasarkan informasi dilakukan eksploitasi secara ekonomi. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014, ya, pasal 88 junto pasal 76I. Ini nanti kita laksanakan penyidikan. Bila memang melanggar ini bisa dikenai hukuman 20 tahun. Dirinya diketahui telah melakukan aksi ini sejak bulan Januari lalu dan berhasil meraup keuntungan 20 hingga 50 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Tersangka dijerat dengan pasal 88 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tebing Tinggi bersama tim terkait mengamankan sebanyak 20 orang pengguna narkoba pada razia malam narkotika di wilayah Kota Tebing Tinggi. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander S. Soki menjelaskan razia malam ini digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan upaya extraordinary penanganan narkotika di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan razia malam ini melibatkan Denpom, Polres, dan Satpol PP dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di beberapa titik dengan sasaran utama yakni warnet, losmen, lokasi biliar, dan salon di seputaran Kota Tebing Tinggi. Dari lokasi razia tersebut, petugas melakukan pengecekan urin terhadap 41 orang pengunjung dan didapatkan 20 orang positif menggunakan narkotika. Namun penggeledahan terhadap para pelaku tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya ke-20 orang tersebut dibawa ke posko P4GN BNN Kota Tebing Tinggi guna pendalaman lebih lanjut. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi mengatakan melalui razia penyalahgunaan narkotika ini, pihaknya telah berupaya menyelamatkan generasi muda bangsa, khususnya para pelajar dari bahaya narkotika yang telah menyebar ke seluruh elemen masyarakat. Diharapkan semua pihak mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara masif dan menyeluruh. Ini kami laksanakan razia menindaklanjuti rapat terbatas Presiden Republik Indonesia bersama BNN RI, bersama Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam. Kita menindaklanjuti itu sehingga karena Sumatera Utara ini diberlakukan sebagai suatu daerah untuk berkaitan dengan narkoba. Pemirsa, aksi pencurian mobil di sebuah komplek di kawasan Jalan Setiabudi terekam kamera pengawas. Pelaku dengan mudah masuk dan membawa kabur mobil. Warga sekitar sempat meneriakinya, namun pelaku langsung tancap gas. Inilah rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian yang memperlihatkan pelaku seorang diri berjalan lalu masuk ke dalam dan kabur membawa mobil. Peristiwa ini cukup mengagetkan warga sekitar sebab terjadi hanya dalam waktu beberapa detik saja.
Pelaku sempat diteriaki maling dan dikejar oleh beberapa warga, namun laju mobil tak dapat dihentikan. Menurut warga, pelaku memang telah terlihat dalam beberapa hari terakhir mengitari kawasan komplek perumahan ini. Namun pelaku yang panik mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Medan Helvetia yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa menyebut pelaku kini dalam pengawasan polisi di rumah sakit karena luka yang dideritanya. Kemudian kita kembangkan ke arah tersangka. Untuk sekarang posisi mobil sudah diamankan. Oke. Sempat ini mengalami kecelakaan tunggal ya, Bang? Ya, betul. Jadi mobil ini sempat mengalami kecelakaan. Jadi diduga pengemudinya ini panik ya. Jadi mobil sudah diamankan. Sekarang sedang kita kejar pelaku-pelaku lainnya. Oke. Polisi menduga pelaku memiliki jaringan komplotan pencurian. Petugas pun tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya terkait kasus ini. Warga diminta waspada ketika memarkirkan kendaraannya dimanapun dan kapanpun. Pemirsa, ratusan petani yang bergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir dan mahasiswa nyaris bentrok dengan Satpol PP dan kepolisian saat unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Samosir. Ratusan petani ini yang bergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir bersama mahasiswa mendesak DPRD agar pemerintah daerah Samosir segera menerbitkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Samosir dan menerbitkan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang sebelumnya pernah disampaikan. Para petani ini juga membawa spanduk menyampaikan rasa kecewa kepada pemerintah. Sementara ratusan peserta aksi unjuk rasa ini hanya disambut 3 orang anggota dewan. Peserta unjuk rasa pun nyaris ricuh dan saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian di depan gedung DPRD. Selanjutnya ratusan massa ini kembali melakukan aksinya di halaman kantor Bupati Samosir, minta Bupati Samosir Vandiko Gultom untuk bertemu namun gagal karena Bupati sedang melakukan perjalanan dinas. Aksi saling dorong juga sempat terjadi di halaman kantor Bupati. Wakil Ketua 1 DPRD Samosir, Pantas Maroha Sinaga mengatakan, hampir 70% lahan pertanian di Kabupaten Samosir milik masyarakat petani, masuk kawasan register dan hutan lindung. Untuk itu perlu kajian agar penerbitan perda berpihak kepada petani. Kita sudah sampaikan, kita juga untuk membuat perda ini harus betul-betul kita kaji bersama eksekutif, legislatif dan juga dari aliansi petani supaya nanti turunannya tidak ada yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena tentu kita tahu Kabupaten Samosir kurang lebih 60-70% adalah lahannya masih dalam kawasan. Koordinator aksi Iwan Fernando Samosir mengatakan meski telah 3 kali melakukan unjuk rasa, belum pernah berhasil bertemu dengan Bupati Samosir untuk menerima permintaan masyarakat petani. Petani juga kecewa DPRD Samosir dinilai gagal paham undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 untuk diterbitkan menjadi perda. Untuk persoalan draft yang disampaikan oleh oknum DPRD Kabupaten Samosir yang menyatakan sudah pernah membahas, bahkan draftnya sudah ada, sehingga kami meminta untuk menunjukkan draftnya, ternyata tidak ada, sehingga kami kecewa. Tetapi di balik itu, setelah kami menyampaikan bahwa yang mereka maksud bukan itu, bahwa yang kami maksud perda yang kami tuntut untuk diterbitkan di Samosir itu perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Ya sudah. Pemirsa, Abang Becak Bermotor Sumatera Utara Sejahtera siap menciptakan Kaptipnas kondusif di tengah masyarakat serta mendukung pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan damai, aman, dan sukses.
Dukungan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 berjalan aman, damai dan sukses terwujud dalam deklarasi dan parade Abang Becak bermotor mengitari sejumlah titik ruas jalan dari Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Aksi solidaritas dan kepedulian Abang Betor Sumut Sejahtera sebagai komitmen dalam mendukung terwujudnya NKRI yang maju dan terciptanya Kamtibmas yang kondusif. Menghadapi pemilu 2024, keluarga besar Betor Sumut Sejahtera siap mendukung dan mewujudkan ruang publik yang aman dan nyaman sehingga masyarakat sebagai pemilih mampu menentukan pilihannya untuk Indonesia maju. Ketua DPP Betor Sumatera Sejahtera Suryanto mengatakan bersama ribuan abang becak bermotor yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Utara siap menciptakan pemilu aman, damai, dan kondusif. Abang-abang becak siap untuk mendukung akan adanya pemilu di tahun 2024. Semoga pemilu yang akan datang 2024 dengan jalan aman dan tentram dan damai. Itu harapan kami seorang abang-abang becak yang sudah tergabung 3 kabupaten, jumlah masa Pak Becak sudah hampir 6.000 Pak Becak. Parade Abang Becak bermotor Sumut Sejahtera menyambut kedatangan Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto bersama Forkopimda Sumatera Utara di Medan sekaligus mengantarkannya ke Gedung Serbaguna Unimed untuk menghadiri kegiatan bakti sosial Polri Presisi untuk Negeri. Dalam acara tersebut ribuan massa dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan menghadiri bakti sosial Polri Presisi untuk Negeri diharapkan terwujudnya pemilu 2024 yang damai dan sukses. Pemirsa, sesuai PKPU nomor 15 dan 18 tahun 2023, KPU Labuhan Batu Selatan menggelar sosialisasi tahapan kampanye serta tata cara pengaturan dana kampanye kepada parpol serta caleg yang masuk dalam daftar calon sementara DCS. Sosialisasi dilaksanakan di kantor KPUD Jalinsum, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan agar partai politik dan anggota DPRD yang masuk dalam DCS tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dan wajib melapor ke KPUD sesuai aturan yang berlaku secara terbuka dan juga transparan. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Ebenezer menyampaikan, sesuai aturan PKPU terkait jadwal kampanye dan dana kampanye, KPUD Labusel telah menyampaikan kepada seluruh peserta pemilu bahwa semua partai politik sudah harus membuka rekening khusus dana kampanye untuk persiapan tahapan kampanye pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Selain itu, laporan dana kampanye dibuka 3 hari sejak ditetapkannya menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Ini bukan termasuk anggaran kepada peserta pemilu, tapi laporan dana kampanye disampaikan oleh peserta pemilu kepada KPU. Yang sebenarnya partai politik sudah harus membuka rekening khusus dana kampanye untuk proses-proses kampanye yang akan dilakukan pada tanggal 28 November sampai 10 Februari yang 2024 yang akan datang dalam masa kampanye. Dengan adanya sosialisasi tersebut, KPU berharap tidak ada lagi pelanggaran di dalam pelaksanaan maupun laporan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menghimbau partai politik parpol peserta pemilu segera membuka rekening khusus dana kampanye RKDK Pemilu 2024. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba Ranto Pasaribu ketika dikonfirmasi mengatakan setiap parpol peserta pemilu wajib memiliki rekening untuk dana kampanye. Hal ini telah diatur dalam peraturan KPU PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. KPUD Toba menghimbau partai politik peserta pemilu 2024 agar segera membuka rekening khusus dana kampanye. Menurut Ranto, mekanisme terkait pembukaan rekening ini partai politik cukup menyampaikan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK kepada KPUD Toba. Prosesnya partai meminta surat rekomendasi ke KPU terkait pembukaan rekening dana kampanye untuk selanjutnya dibawa ke bank. Ranto menjelaskan setiap partai politik hanya diperbolehkan memiliki satu rekening khusus untuk dana kampanye yang nantinya digunakan sebagai dana sumbangan yang diterima oleh parpol untuk kampanye. Setelah pembuatan rekening akan ada dilaporkan ke KPU dan KPU akan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit. Pembuatan rekening harus dilakukan sebelum daftar calon sementara DCT ditetapkan. Partai politik di Kabupaten Toba sudah mulai meminta rekomendasi pembuatan rekening sejak Agustus 2023.
Selain itu, KPUD Toba juga terus melakukan sosialisasi kepada setiap parpol untuk segera membuat RKDK. Lalu terkait yang kedua, rekening dana kampanye. Rekening dana kampanye adalah suatu kewajiban bagi setiap partai politik peserta pemilu 2024. Ini wajib semua partai politik di tingkat kabupaten. Jadi rekening dana kampanye ini bukan sifatnya satu. Artinya ada rekening dana kampanye di tingkat DPP, ada rekening dana kampanye di tingkat provinsi, ada rekening dana kampanye di tingkat kabupaten. Lalu bagi partai politik yang tidak membuka rekening dana kampanye dan tidak melaporkan, ada sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 bahwa apabila tidak melaporkan dana kampanye, ada calegnya yang terpilih nanti tidak diusulkan untuk dilantik. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 7. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mencatat 14 dari 16 partai politik peserta pemilu 2024 telah membuat rekening khusus dana kampanye. Sementara 2 parpol lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mewajibkan semua partai politik yang terlibat dalam pemilu 2024 untuk membuka rekening khusus dana kampanye. Pembuatan rekening khusus dana kampanye RKDK merupakan bagian dari transparansi penggunaan dana kampanye oleh partai politik yang mempermudah pengawasan dana kampanye selama pemilu 2024 berlangsung. KPU Kota Padang Sidempuan mencatat 16 partai politik di Padang Sidempuan telah mengajukan bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dari 16 partai politik tersebut, 14 partai politik telah membuka rekening khusus dana kampanye. Sedangkan 2 partai politik lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Fadlika Himah Saputra Harahap mengatakan, batas akhir pembuatan rekening khusus dana kampanye yakni pada tanggal 27 November 2023. Sementara masa kampanye dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Rekening khusus dana kampanye partai politik di tingkat Kota Padang Sidempuan, alhamdulillah sudah 14 partai politik yang melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Berarti tinggal 2 partai politik lagi yang belum melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Itu dapat kita tunggu karena yang sebagaimana kita ketahui sesuai dengan aturan RKDK ini dibuka paling lambat 1 hari menjelang masa kampanye dimulai. Pemirsa, media massa memiliki peranan sangat penting dalam mempublikasikan segala aktivitas dan prestasi yang telah dilakukan Universitas Negeri Medan selama ini. Sebagai bentuk apresiasi kepada para jurnalis yang telah banyak membantu menyebarluaskan program dan capaian yang telah dihasilkan, Universitas Negeri Medan menggelar media gathering dengan awak media cetak dan elektronik di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai kemarin. Acara tersebut rutin dilakukan setiap tahun untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini. Rektor Universitas Negeri Medan yang baru, Profesor Dr. Baharudin MPD, mengapresiasi kinerja para awak media yang selama ini telah ikut membangun citra positif pendidikan Unimed dengan menginformasikan program pendidikan kepada masyarakat luas. Untuk itu, Profesor Baharudin berharap kerjasama dan sinergitas serta dukungan media massa yang telah terjalin dengan baik selama ini untuk terus ditingkatkan agar Unimed mampu menjadi kampus terbaik dan kehadirannya membawa manfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara. Pada kesempatan itu, Profesor Baharudin juga menyampaikan salah satu target yang hendak dicapai adalah membuka fakultas kedokteran, berkolaborasi dengan alumni yang sudah mempunyai kompetensi. Kan program-program yang sudah dibuat oleh kita akan membuat program untuk meningkatkan apalagi seperti menyediakan
cepat menginformasikan baik itu program bahkan yang akan dilaksanakan itu sampai ke masyarakat, sehingga setelah kita ke masyarakat orang sudah tahu bahwa memang program itu sudah dilakukan oleh organisasi. Jadi saya kira terus saja kita berkolaborasi sehingga kita bersinergi untuk menyampaikan informasi itu supaya sampai ke masyarakat bahwa UNIMED itu sangat peduli dengan masyarakat terutama Sumatera Utara. Dan memang sudah direncanakan sebelumnya di bawah bimbingan Pak Senat kita akan membuat fakultas kedokteran, kemudian fakultas hukum, kedokteran. Saya kira dalam proses proposal ini. Proposal. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Syawal Gultom mengatakan, cara yang paling cepat membangun UNIMED supaya diketahui masyarakat adalah dengan menjadikan jurnalis sebagai partner yang dengan sangat mudah mempublikasikan program dan capaian yang sudah dilakukan hingga ke pelosok desa di Sumatera Utara. Sebenarnya rasa terima kasih dulu nih sama teman-teman media yang banyak membantu menyampaikan program-program UNIMED. UNIMED dikenal di daerah karena teman-teman jurnalis, karena media. Kalau UNIMED itu kan sangat terbatas untuk menyampaikan programnya, untuk menyampaikan hasil-hasil yang dicapainya. Tapi dengan adanya media sebagai partner, sebagai pilar, salah satu pilar UNIMED, media ini sebagai salah satu pilar demokrasi juga, maka UNIMED sangat dimudahkan untuk mempublikasi program-program yang ada dan capaian-capaian yang ada, penelitian yang ada, pengabdian yang ada. Sehingga sekolah-sekolah kan banyak sebenarnya mendapat informasi karena media. Itu. Media Gathering UNIMED 2023 selain dihadiri Rektor UNIMED, Ketua Senat dan juga para jurnalis, juga dihadiri oleh mantan Rektor UNIMED periode 2019-2023, Profesor Dr. Syamsul Gultom MKes, Wakil Rektor, Dekan Selingkungan UNIMED, Ketua Lembaga Sekretaris Senat dan Tim Humas Universitas Negeri Medan. Pemirsa, untuk kedua kalinya para guru di Sumatera Utara mengikuti acara Cerdas Cermat Guru CCG yang merupakan program nasional diperaksai oleh Yayasan Guru Belajar, berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Cerdas Cermat Guru di Sumatera Utara ikut ambil bagian melalui Komunitas Pengawas Belajar Nusantara KPBN Sumatera Utara dengan mendorong para guru mengikuti Cerdas Cermat Guru dengan tujuan agar guru-guru mengetahui level kompetisinya. Acara Cerdas Cermat Guru ini berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya karena ada perubahan baru dan transformasi pembelajaran termasuk di seluruh wilayah cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pada cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di SMK Negeri 8 Medan yang dibuka Kepala Seksi SMA Capdis Wilayah 1 Disdik Sumut Yoyon Haryono yang diikuti 300 guru terdiri atas 140 tim. Sementara di Deli Serdang yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam diikuti beberapa tim yang dibuka Kepala Seksi SMK Capdis Wilayah 1 Disdik Sumut Duta Sailendra. Sedangkan di Mandaling Natal dilaksanakan di SMK Negeri 1 Penyambungan diikuti 11 tim. Model acara Cerdas Cermat Guru ini secara daring dari pusat melalui aplikasi Quizzes, sehingga di dalam Quizzes ini konsep baik dan sangat praktisi untuk pembelajaran Merdeka Belajar. Model ini diberi soal pilihan dengan durasi waktu menjawab sangat singkat. Setelah guru memilih jawaban, apakah jawaban soal benar atau salah, sehingga membuat acara Cerdas Cermat Guru yang merupakan gelombang terakhir ini berlangsung seru. Ketua KPBN Sumut, Rivolan Priyanti PH-MPD, menyatakan setelah guru-guru mengikuti acara Cerdas Cermat Guru ini akan mendapatkan sertifikat level kompetensi dari pusat. Level kompetensi ini terdiri atas kompetensi pendatang, kompetensi pelancong, dan kompetensi petualang, serta kompetensi pengembara. Kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kacabdis Wilayah 1 yang langsung melayangkan surat dukungannya sehingga guru-guru termotivasi untuk di Wilayah 1, Medan dan Deli Serdang mengikuti Cerdas Cermat Guru ini. Untuk Sumatera Utara banyak yang mengikuti, tetapi ada tiga titik yang
dilakukan secara barengan, secara kumpul di satu tempat, yaitu di Medan, dilaksanakan di SMK Negeri 8 Medan. Sedangkan untuk Deli Serdang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Dan untuk di daerah Mandailing Natal dan sekitarnya dilaksanakan di SMK Negeri 1 Panyambungan. Kacadis Wilayah 1 Disdik Provinsi Sumatera Utara August Sinaga mengapresiasi acara Cerdas Cermat Guru ini. Kita sudah melaksanakan Cerdas Cermat Guru khusus wilayah 1, walaupun memang kegiatan ini juga ada di wilayah 11, yaitu di Madinah. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan tentu kami sangat mengapresiasi kepada kawan-kawan kita yang ada di Komunitas Pengawas Belajar Nusantara yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sangat kita dukung karena memang salah satu tugas guru adalah bagaimana setiap guru bisa meningkatkan kompetensinya. Sehingga nanti dengan adanya Cerdas Cermat Guru ini tentu kita semakin tahu kompetensi atau level daripada guru itu sudah sejauh mana. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 23 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 23 September 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan banyak. Siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Medan, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Dairi, Fak-Fak Barat, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Labuhan Batu, Asahan, Tanjung Balai, Batu Bara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 21 September 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 23 September 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sementara itu pemirsa, warga Kabupaten Labuhan Batu membuat gula merah dengan memanfaatkan limbah pohon kelapa sawit. Omset yang dihasilkan dari pembuatan gula merah tersebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi ditebang dan diambil air niranya untuk dijadikan bahan olahan dasar sebagai gula merah. Air nira dari kelapa sawit tersebut dideres dan ditampung menggunakan timbah atau jerigen. Kemudian dimasak dalam drum atau wajan selama beberapa jam hingga nira terlihat berwarna kemerahan yang biasa disebut zorroh atau manisan. Yusuf yang berprofesi sebagai penderes air nira kelapa sawit mengakui biasanya ia bisa menghasilkan air nira sebanyak 4-6 jerigen. Bila 2 kali melakukan deres dalam sehari, maka Yusuf dapat menghasilkan 16 jerigen air nira. Penghasilannya yang bergantung pada kondisi cuaca, menyebabkan air nira yang dimasak dapat susut bila terkena air hujan ataupun diganggu hewan. Dapatlah 4 jerigen bang, 4 jerigen. Niranya 16, masaknya jadi 6 lah.
Pak Juragan gitulah, nggak tentu ada cuaca hujan kan. 2 kali bang, ngutip pun 2 kali. Kendalanya itulah bang, hujan, monyet, itulah kayu, rebasa itu yang sering hujan, air hidup juga. Yanti Ritonga harus mengeluarkan modal Rp50.000 per pohon sebagai biaya penumbangan dan pengupasan pohon sawit. Dalam sehari ia dapat mengutip 20 jerigen air nira yang kemudian dimasak menjadi manisan sebanyak 250 kg. Yanti bisa mendapatkan 8 ton bila mengolahnya menjadi gula merah. Dengan harga Rp8.000 per kilogram, total omset yang diperolehnya pun mencapai Rp64 juta per bulan. Kalau untuk sehari kita bisa mendapatkan kutipan niranya 20 jerigen. Setelah proses pemasakan kita bisa mendapatkan 250 kilo manisan joronya. Harapannya yang jelasnya ini usaha belum bisa dibilang anggarannya mencukupi ya. Meminta atau memohon kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan usaha kami ini agar usaha kami bisa dibantu, bisa menjadikan penambahan tenaga kerja, kita bisa menjadikan bahan joro atau manisan menjadi bahan jadi gula merah, bisa dipasarkan di daerah kita sendiri. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.